Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharudin, dari kelas manajemen 224B, akan menjelaskan eh, mengenai PPh final. Eh, yang di sini saya akan membahas itu apa itu pajak penghasilan final dan apa saja yang menjadi objek PPh final atau objek pajak final. Apa perbedaan pajak final dan PPh tidak final, dan tarifnya berapa dan bagaimana cara perhitungannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari PPh final. Pajak penghasilan final atau biasa disebut dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dasar pengenaan pajak tertentu yang berbeda dengan skema pajak secara umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sepanjang tahun berjalan. Jadi pajak final ini merupakan pajak yang tidak diikutsertakan lagi dalam perhitungan pajak penghasilan PPh atau terutang tahunan. Artinya pajak penghasilan yang sudah bersifat final ini tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang. Dengan demikian, PPh penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya. Ini sesuai dengan pada surat pemberitahuan SPT tahunan, dengan sesuai pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Eh, Pengelompokan pajak final, pajak penghasilan final. Yang pertama yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Di sini isi pasalnya itu penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara atau SUN, bunga simpanan, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan transaksi pengalihan harta, dan penghasilan tertentu lainnya. PPh final dan dalam pasal lainnya diatur dengan dalam pasal 15, pasal 17 ayat 2C, pasal 19, 21, 22 dan 26. Di mana pasal-pasal tadi itu membahas tentang pajak PPh final. Di sini PPh final dikategorikan. Sebelum menghitung PPh final itu harus kita kategorikan terlebih dahulu. Secara garis besar, kategori pajak penghasilan final dibagi menjadi dua, berdasarkan mengenai mekanisme pengenaannya. Yang pertama itu PPh final dipotong pihak lain. Kategori pajak penghasilan ini artinya wajib pajak yang telah dipotong atau dipungut pajak penghasilannya akan menerima bukti pemotongan pajaknya dari pihak pemotong PPh final. PPh final disetor sendiri, sedangkan kategori pajak penghasilan final yang melalui mekanisme pembayaran atau disetor sendiri, artinya wajib pajak sebagai pihak pemotong penghasilan final harus menyetorkan ke kas negara. Contoh objek PPh final dan objek pajak final. Yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu pertama sesuai dengan pasal 4 ayat 2 atau merujuk pada pasal tersebut, objek pajak final yaitu atas bunga deposito, atas tabungan lainnya, atas bunga obligasi, surat utang negara, bunga simpanan, hadiah undian, transaksi saham, sekuritas, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, transaksi penjualan saham, pengalihan penyertaan modal, transaksi pengalihan harta, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan penghasilan tertentu. Dari PPh final atau penghasilan tertentu lainnya, objek PPh final atau objek pajak final dalam pasal lainnya yang dikenakan penghasilan bersifat final adalah yang pertama itu omset bruto, dividen, impor dan penjualan barang mewah, bunga premium atau diskonto, royalti sewa, imbalan, pensiun, premi SWP, keuntungan. Dan di sini ada beberapa perbedaan antara PPh final dan non final. Perbedaan mulai dari tarif yang dikenakan, perhitungan pajaknya yaitu PPh minimal dan non final, pembayaran pajaknya. Pajak penghasilan final di sini berlaku tarif tetap. Ada juga
Pajak penghasilan dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain, tidak dapat dikreditkan, dan tetap harus bayar PPh jika dalam keadaan rugi. Pajak penghasilan tidak final yang di sini berlaku tarif umum yang bersifat progresif. PPh dihitung dari penghasilan neto atau bersih. PPh non final dapat dikreditkan pada SPT tahunan pajak penghasilan, tidak bayar PPh jika mengalami kerugian. Nah, itu adalah penjelasan mengenai pajak final. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.